Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Selamat pagi ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Mama. Pagi. Mama Geolish. Pagi emang pagi. Assalamualaikum. Aja tuh mah. Ipe lagi ada yang maunya ke Iya. mama. Mungkin Ipe. Biasanya juga nggak pernah begitu. Iya. Kalau kata orang-orang di kantoran tuh di Ipe namanya lagi cari muka. Ini muka gue. Wah tuh. Ini Gede, lebar. mau tambah muka aja mah. Tempelin gitu. Mau mukanya hilang cari-cari muka. Segini lebarnya ya. Oh. Nggak hilang sih Mas Bedu, cuma kayak pengen meningkatkan perhatiannya aja ke mamah gitu. Ma. Alhamdulillah. Kayak lebih dekat lagi ke mama maksudnya. Kayaknya MPO. Apakah itu Mencari MPO? perhatian orang. Oh. Carmuk, cari muka. Ini lo muka gue. Jadi kita cerita tentang carmuk. Tukang cari muka mah. Oke. Tukang cari Enggak, muka. calik silahkan. Ya, terima kasih mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Wassalawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Cari muka. Ini peribahasa sudah melekat. Sudah tahu kita semua. Apa sih cari muka? Pekerjaan seseorang yang ingin mendapatkan jabatan. Punten. Yang ingin mendapatkan kekayaan. Ingin naik gaji. Ingin mendapatkan perhatian. Ingin mencari perhatian. Ingin lebih disayang. Ingin dianakmaskan. Biasanya cari muka. Mereka kemasukan setan dari pintu yang kelima. Memuji orang dengan berlebihan. Coba, nggak usah jauh. Ketika akan pilkada atau pil apa saja, orang yang carmuk banyak nggak? Banyak. Pada datang. Buat proposal, buat masjid, buat musola, buat lapangan, buat bola, buat kantor RW, buat segala ngegerubung. Ayo Pak, maju. Pasti Bapak menang. Layak, ayo. Peribahasa mengatakan ada gula, ada Semut. kita bisa menilai dia carmuk atau dia tulus ikhlas dari hati ketika datang mendekati orang tadi. Kapan ketahuannya? Selesai pemilihan. Ternyata dia tidak terpilih. Saya tanya sama kalian. yang dari kemarin merayu-rayu, ngerubungin dia, nganter kemana-mana, neprok-neprokin kalau sambutan, tetap ngikut apa mundur? Mundur.
Tadi mah ada gula, ada semut, ada harapan. Pengen dibagi kue, pengen dibagi pangkat jabatan, ikut numpang makan, kedudukan, numpang dibeliin bensin dan seterusnya. Nah, begitu nggak kepilih, mundur. Jadi orang yang tadinya dekat, begitu tidak kepilih, jadi mundur, sangat jelas orang carmuk. Bahaya. Tapi berbeda, saya ambil contoh. Ada orang masuk di kantor, dia baru masuk, pegawai baru. Dia pinter dalam bidang komputer misalnya. Terus bosnya bilang, siapa yang bisa ngerjain ini, dia di ruangan ini nih. Nih, begini. Ini anak baru bilang, insya Allah Pak, saya akan mencobanya, kata anak yang baru ngacu. Ya. Coba kamu kerjain. Karena memang ahli dia di bidang komputer misalnya. Dikerjakan rapi kerjaannya, bahkan lebih rapi daripada pegawai yang lama. Ini bukan cari muka. Karena orang lain tidak tahu kemampuan seseorang kalau belum mengenal orang tadi. Makanya tidak akan cinta kepada seseorang kalau tidak mengenalnya. Maka kita mengenal orang, baru dekat sama dia, baru bisa mencintai dia. Gitu. Tak kenal, maka tak sayang. Ini peribahasa mengatakan seperti itu. Nah, ini bukan carmuk. Dia tunjukkan karena bosnya, teman-temannya belum tahu kemampuan dia. Tapi orang yang carmuk, cari muka ke atasan. Disanjung atasannya. Ya Allah, Bapak ganteng banget pakai baju itu. Niat di hatinya biar dia menjadi anak mas. Misalnya kerjaan orang diakui dengan dia. Ini saya yang kerjain. Misalnya dikasih tugas sama bosnya. Bisa Pak, padahal dia nggak punya kemampuan. Dikasih sama orang lain yang baru bawahan dia misalnya. Biasanya orang yang carmuk ini kemampuannya rendah. Karena kemampuannya rendah, tidak punya ilmu sesuai dengan orang lain. Banyak orang lain yang ilmunya lebih mumpuni dari dia. Maka satu-satunya cara dia dengan cari muka. Cari perhatian. Padahal tidak punya kemampuan. Berbeda kalau orang punya kemampuan, orang yang mumpuni, tidak perlu carmuk. Orang justru akan melihat dia. Ini kenyataan. Masya Allah, orang yang carmuk sangat membahayakan. Kalau bosnya jujur, kalau bosnya benar, akan ikut benar. Kalau bosnya nggak benar, ngikut dengan orang carmuk, hancur tuh kantor. Hancur tuh perusahaan. Makanya orang yang carmuk itu adalah orang yang bermuka dua. Anda silahkan lihat. Waminan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, padahal mereka sebetulnya tidak beriman. Kenapa? Yukhadi'unallah walladzina yukhadi'unallaha wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, menipu orang yang beriman, padahal menipu dirinya. Orang yang ngebohong, tahu nggak diri yang ngebohong? Tahu, cuman menutupi. Makanya orang sudah ngebohong, ditutupi dengan kebohongan, makin banyak kebohongan yang dia lakukan. Ini orang yang carmuk. Anda lihat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'ahum innama nahnu mustahziun. Kalau dikatakan kepada mereka, beriman kamu, kami beriman. Ketemu dengan setan-setan mereka, kami termasuk golongan kalian. Kok tadi bareng sama orang beriman cuman mengolok-olok? Apa ancaman Allah bagi orang yang carmuk, yang suka mengolok-olok? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olok mereka di alam dunia. Mereka mendapat azab yang pedih. Makanya jangan suka ngebohong. Apa adanya kita katakan. Ini yang carmuk. Anda lihat An-Nisa 142. Innal munafiqina yuhadi'unallah wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang yang munafik itu menipu Allah. Orang munafik itu menipu Allah. Kalau mereka sholat, ogah-ogah tapi mau. Tapi kalau depan orang pamer, pakai koko yang paling keren.
sarung yang mahal. Allahu Akbar. Tapi kalau sendirian, komuku salah. Ogah-ogah tapi mau. Zikir kepada Allah hanya sedikit. Kenapa? Kemasukan setan. Ya Allah, qala fa bima aghwaytani aqudanna siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan bilang, ya Allah, karena Engkau telah mencap saya makhluk yang sesat. Di saat ini saya halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sedikit yang bersyukur. Insya Allah yang nonton acara ini yang sedikit yang selalu bersyukur dengan nikmat dari Allah. Karena ada orang yang suka dengan pengajian, itu orang yang beriman. Kalau orang munafik, ada acara kita cret dimatiin, pindah ke yang lain, dia nggak suka. Makanya dikatakan zikir mereka cuma sedikit. Mereka kemasukan setan. Mereka lupa kalau dia ini di dunia hidup karena Allah. Mereka lupa mereka ini hidup di buminya Allah, makan dari Allah. Anda silakan lihat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makkannakum fil ardi faja'alnakum fiha ma'ayisa qalilan ma tazkurun. Telah aku jadikan tempat tinggal kalian di muka bumi. Di muka bumi kita hidup. Aku jadikan di muka bumi sumber kehidupan buat kalian. Tapi tidak bersyukur. Ini yang kemasukan setan. Apa yang kurang? Kita hidup, sumber kehidupan sudah ada. Dengan berdagang, dengan bekerja, dengan berusaha, segala macam disiapkan oleh Allah. Tapi sedikit yang bersyukur. Kalau dia dapat rezeki banyak, merasa dia yang kerja. Kalau sedikit dia menyalahkan Allah. Allah gimana sih? Tidak adil. Ini orang yang kemasukan setan. Orang yang carmut sangat membahayakan. Karena ngomongnya kesini beda. Namanya munafik. Hati-hati. Jangan kita jadi orang cari muka dimanapun Anda berada, kepada siapapun Anda, pasti orang benci sama Anda. Iya. Kehadirannya membawa perpecahan ya. Betul. Kan mereka awalnya mengolok-olok, tapi Allah mengolok-olok mereka. Oke. Baik jamaah, setelah ini kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Tukang cari muka. Ya. Karmo. Bagaimana kalau misalnya ada orang mah, misalnya orang tua kita atau siapapun itu yang menyuruh kita, kamu cari perhatiannya dia, biar dia itu suka sama kamu, biar kamu tuh dikasih pekerjaan. Tapi kita malah, aduh aku tuh sebenarnya nggak ada niatan buat cari muka, tapi disuruh mah, itu bagaimana? Disuruh walaupun orang tua, walaupun ibu kandung, katanya harus taat sama orang tua. Kalau bohong jangan diikutin. Hati nurani tidak bisa dibohongin. Oke, Ipe. Oke, mah. Oke. Mah, kalau ke pertanyaan dari Sok. boleh ya, Mah ya? Boleh, ngapain tidak? Nih, Mah, dari Ika France _ Siska. Oke, Ika, Siska. Udah abal-abal ujung aja deh. Iya dah. Biar gampang. Ya, Ika Siska ya, Mah? Ya, sok. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam, Ika Sisko. Mah, galau nih, Mah. Nawan. Mah, mau tanya. Bagaimana cara menghadapi orang yang selalu cari muka dan ingin disebut paling baik dan menganggap orang lain saingannya? Dan jika di belakang dia selalu mencari kesalahan orang lain tersebut dengan mengguncingkannya dengan orang-orang lain. Mohon sarannya, Mah, cara menyikapi dan memberi nasihat orang yang bersikap seperti itu karena dia lebih tua dari saya. Mau tua mau muda, ku anfusakum wa ahlikum naro. Alika bisidki, fa inna sidqa yahdi ilal barri, fa innal birra yahdi ilal jannah. Ialah orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Anda kalau makin masuk ke surga, jadi orang baik, jadi orang yang jujur. Misalnya ada orang nyebelin banget sama kita. Terus kita harus bagaimana? Apa yang terdapat dalam hati nurani kita, katakan apa adanya. Jangan lain di bibir, lain di hati. Katakan apa adanya. Jangan memuji orang berlebihan.
Aduh, Ipah selama hamil makin cantik. Makasih. Langsung hidungnya megar. Dari Jujur. dulu, Mah. Ya Allah, Ipah, Mamah lihat selama hamil makin cabi. Jujur nggak? Jujur cabi, Mak. Jujur. Cabi, iya. Namanya orang hamil kan Iya. pasti nambah berat. Tambah berat. Kalau ini mah nggak hamil. Enggak. Sama ini juga enggak, Mak. Iya. Emang beratnya 80. Tapi lumayan kan 120.000 sekilo. Udah tinggal kaliin aja. Kan bukan daging main ini, Mak. Ya itu maksud Maksud Mama. Mama. Jadi tidak boleh kita memuji orang dengan berlebihan. Katakan apa adanya, itu menyebabkan kita tidak jadi termasuk orang yang cari muka. Kemudian bagaimana lagi? Antara hati dengan kelakuan sinkron. Kalau kita bilang mau ngasih sama seseorang, kasih. Jangan kalau mau jual tuh tanah bilang, ntar berangkatin umroh. Begitu tanahnya laku, boro inget gue juga kagak. Gitu kan? Iya, Mah, banyak. Janji adalah utang. Kemudian apalagi kalau kita tidak mau jadi orang yang carmuk. Biasakan bergaul dengan orang-orang benar. Ini berpengaruh dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, lalu bersama dengan orang-orang yang jujur, yang benar. Insyaallah nih kru-krunya yang di panel semuanya. Kita orang jujur, orang baik. Kalau pernah berbohong, perbaiki diri. Pernah carmuk, sadar ini salah, lalu beristighfar. Robah karena kita akan mati. Banyak cara agar kita tidak menjadi orang yang carmuk. Lihat, menilai sesuatu, realita, bukan karangan. Contoh, Abu Nawas diundang oleh Khalifah Sulaiman Rasyid. Ya. Besok ya pertemuannya. Engkau akan ditanya sesuatu. Besok datang. Dikasih baju seragam istana dipakai. Tapi kupluknya Abu Nawas tidak dirubah, tetap kupluk yang ini. Kemudian ditanya sama Khalifah, "Hei Abu Nawas, kenapa engkau pakai kupluk jelek begitu? Nggak pantas di istana." Kata ayah saya, kata Abu Nawas, kalau orang yang mencabut peci yang kumbel ini menciumnya wangi, dia jatahnya masuk surga. Kata Khalifah yang sebelah kanan, coba cabut. Dicabut, dicium. Ya Allah, benar Khalifah wangi. Padahal mah enek. Gitu kan. Hai yang sebelah kiri, cabut. Dicium. Ya Allah, wangi. Padahal mah enek juga. Lalu dicobain sama Khalifah, dicium, bau. Dilempar, dimarahinlah anak buahnya yang dua. Kenapa? Mereka carmuk. Rela ngebohong, asal dipuji oleh Khalifah. ABS ya, Mak? ABS, asal Bapak senang. Makanya langsung dihukum 10 kali cambukan tuh Abu Nawas karena sudah ngebohong. Di sini kelihatan kejujuran seseorang. Makanya jadilah orang jujur. Rasul sendiri punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar, jujur. Baik. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari video, Mah, virtual. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Muji. Galau nih, Ma. Saya ada Ya. pertanyaan. Mangga Bu Muji. Kalau ada orang yang mencari rezeki dengan cara maling, korupsi, mencuri, itu kan sudah jelas haram ya, Ma? Ya. Nah, bagaimana jika ada orang yang mencari rezeki dengan cara cari muka pada atasannya demi meraih jabatan? Padahal masih banyak yang jauh lebih berkompetensi dari dia gitu. Nah, apakah status rezekinya jadi haram atau bagaimana, Ma? Mohon pencerahannya, Ma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Muji. Waalaikumsalam warahmatullahi Muji nih. wabarakatuh. Ibu Mujin. Iya. Muji. Ibu Muji bertanya, kalau ada orang selalu carmuk, ternyata dikasih bonus sama atasannya. Apa halal? Haram. Haram, Mak. Tujuan yang baik tidak menghalalkan cara. Niat buat berangkat haji, duitnya boleh korupsi. Niat buat umroh, duitnya boleh nipu orang. Masya Allah, itu ibarat orang nyuci dengan air kencing. Bukan makin bersih, tapi makin kotor, najis. najis. Makanya di kita mah banyak salah. Punten, ini nyata. Saya tidak pernah nyindir. Iya. Yang tersendiri mikir. Di bulan Ramadan, orang-orang kaya, para pejabat di negara kita berbondong-bondong pada berangkat umroh. Nyuci duit.
Oh. Walaupun mereka ingin mencuci uang mereka yang boleh korupsi tadi, tetap aja tidak baik. Tujuan tidak menghalalkan Karena cara. tujuan tidak menghalalkan. Cara. Begitu Ibu Muji. Oke, Bu Muji. Iya. Iya baik. Ya, jadi memang artinya rezekinya pun juga jadi jatuhnya, mohon maaf, Haram. Haram. Betul. karena dicari dengan cara yang haram. Betul. Membohongi itu Iya. jatuhnya, Pak. Cari bukan kan Nipu. Iya. bohong, menipu Bohong. ya, Pak, ya. Tidak sesuai dengan Muji yang di dia hati. paling benar, kerjaan orang dibilang kerjaan dia, dipuji itu, diagung-agungkan. Kemasukan setan dari pintu yang kelima, memuji orang dengan adanya pamrih. Oke, kayak mohon maaf nih, maaf. Ketika pejabat-pejabat di daerah kedatangan pejabat-pejabat yang lebih tinggi jabatannya ke daerahnya, ya kan? Tetapi si pejabat daerah ini usianya lebih tua. Nah, dia sampai dia cium tangan ke yang pejabat yang lebih muda misalkan, atau hormatnya berlebihan lah gitu mah. Nah, tetapi kepada rakyat yang lebih tua dia biasa aja. Itu songong, itu MPO, itu carmuk, salah. Menghormati orang karena sepuh, menghormati orang karena keilmuannya, Nah, itu dia. menghormati orang karena kedekatannya dengan Allah, itu seharusnya. Baik, baik. Oke. Setelah ini kita lanjut lagi, Mah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Ma, ini ada pertanyaan lagi nih, Ma. Tok, Dari jamaah di Instagram. Dari Zamzam 10. jam-jam 10. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam jam-jam. Galau nih, Ma. Ada apa jam-jam? Saya punya teman yang suka cari muka di hadapan saya. Teman-temannya bahkan gurunya bagaimana cara kita membuat teman saya itu sadar dan tidak cari muka lagi. Sebelumnya saya selalu mengingatkan Mah kepada dia. Emang nggak tahu wataknya kayak gitu atau enggak saya kurang dalam hal mengingatnya. Nah, bagaimana Mah supaya teman saya itu tidak mempunyai karakter seperti itu lagi dan bagaimana sikap saya kepada teman saya itu? Oke. Semua manusia ada orang yang dia segani. Semua manusia ada orang yang berwibawa buat dirinya. Cari orang yang berwibawa buat dirinya, sampaikan malah sesungguhnya, baru insya Allah dia akan sadar. Biasanya orang yang sudah melekat, melakukan carmuk, tidak merasa bersalah. Punten, biasanya dijedotin dulu. Misalnya dia selama ini carmuk, baru ketahuan saksinya digamparin orang, baru nyaho. Biasanya. Tapi saran saya, nggak usah dijodotin dulu, sadar kalau ini adalah salah. Makanya hati-hati kita bergaul, jangan sampai bergaul dengan orang munafik, dengan orang yang carmuk, kemudian jaga diri kita. Bahwa kita punya kemampuan, bukan karena pujian orang, tapi memang inilah kemampuan yang saya miliki. Begitu Ipe. Iya. Baik. Jadi hati-hati dengan jangan sampai tertipu dengan mulut manisnya. Betul. Pujian-pujiannya. Kita juga jadi orang jangan haus pujian karena bahaya, Mah. Ya Allah. Pujian itu hanya milik Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Al-Qasas 70. Dialah Allah yang tidak ada patut disembah kecuali Dia. Dia pemilik pujian dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Makanya yang terdapat dalam diri kita hakikat dan milik Allah. Kalau dipuji kembalikan kepada Allah. Ya Allah, bedu, kamu terkenal loh. Orang-orang kenal gue gitu loh, songong. Hayo, harus bagaimana? Bedu, Ya, Mah. ada orang yang muji. Wih, bedu. Ternyata bedu itu orang yang hebat. Terkenal, pergi kemana juga bedu. Orang kenal, Mas bedu, dari mana? Mau kemana? Apa yang bedu ucapkan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Artinya? Segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam raya. Nah ini. Karena apa? Hakikatnya semua terdapat dalam diri kita. Milik Allah, cuma dititipin. Makanya jangan sombong jadi orang. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku.
Wala tusayir hadaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman 18. Jangan melengos ketemu orang karena merasa gue hebat daripada dia. Jangan congkak di muka bumi. Ini dadaku. Mana dari? Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Oke. Kalau benci dengan orang sombong yang carmuk. Padhulu abwaba jahannam khalidina fiha. Fala bisa maswal mutakabbirin. An-Nahl 29. Masukilah neraka jahanam dan kamu kekal dalam selama-lamanya, seburuk-buruk tempat kembali orang sombong. Baik. Hati-hati. Ya. Baik, Mah. Pertanyaan dari jemaah ada? Oh, iya, Sok, lupa. semangat, Ce. Hampir Dari lupa. tadi aku mau nanya. Coba nanya. Ada jamaah yang bertanya tentang berbuka tukang cari buka Semangat, Ce. atau penjilat ada? Oh iya, silakan. Bukannya masih ada kan, Bu? Iya, masih. Berdiri, Ce. Jangan masukin kerudung nggak kelihatan. Mungkin ke pesil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang atas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Warsini dari pengajian Darul Ulum. Iya. Mau nanya, Mah galau nih mah. Gitu. gimana? Mah galau mah. Kalau Ada apa, Buar? Sini. Bukan sono. Oh ya dipanggil mama Ya, ya. sini. Kalau disuruh bilang War sana. Oke, War, sini. War. mau nanya ya, Sok. Ah. kenapa ya banyak orang yang cari muka dan bagaimana kita menghadapinya orang yang selalu cari muka, Ma? Oke. Kenapa orang cari muka? Berkali-kali Ibu War, sini. Udah saya jelaskan. Orang yang cari muka, orang yang tidak punya muka. Dia lupa siapa dirinya. Orang yang cari muka, orang yang kemasukan setan dari pintu yang kelima. Dia cari muka kemana-mana, pengen memuji orang. Iya. Saya paling hebat. Kalau ngelihat ada orang lain punya kesalahan, diadu-adu kemana-mana. Oh, si Anu. Kita lihat jangan jauh. Kalau mau ada pilkada antara calon itu saling bersaing mencari kekurangan mereka, walaupun puluhan tahun dikorek-korek. Tuh kenyataannya. Makanya nggak usah ngorek-ngorek kesalahan orang, kita juga banyak kesalahan kok. Jadi bagaimana kita cara menghadapinya? Kalau kita siapa-siapa ngomong, dosa lu ngomong begitu. Lu mau nggak digituin orang? Tapi kalau Anda bukan siapa-siapa, Anda yang pertama nasehatin. Kalau enggak, Anda mau ngomong sama guru ngajinya. Dia lebih mempan. Kalau enggak, kan mulut, tangan. Kemudian dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Kemudian dengan hati. Dan ini selemah-lemahnya iman. Doakan biar mereka sadar. Begitu, War. Sini. Terima kasih. Makasih, Sekian ya, Ma. Ma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang suka cari muka. Oh iya Ibu, ya biar Bu. Bukan diambil lagi lo. Saya aja yang taruh Bu, sini Bu. Iya. Lu nggak tanggung jawab mesti jadi MC. Lupa. Jadi memang orang yang tukang cari muka atau penjilat itu biasanya dia tidak percaya diri akan kemampuannya ya, Ma. Makanya tadi Mama bilang, karena dia tidak punya kemampuan, orang yang dia saingin itu lebih pinter, lebih jenius, lebih hebat, maka satu-satunya cara dia cari muka Cari perhatian. untuk mengalahkan mereka. Iya. Dia lupa orang lain pun berpikir, kok bisa begitu? Yang namanya busuk bangke lama-kelamaan, walaupun ditutup rapat akan tercium baunya. Termasuk itu adalah jalan pintas juga untuk bisa mendapatkan Jabatan, perhatian. perhatian. Betul. Betul. Makanya itu banyak orang pada pengen cari muka. Iya, Cara yang paling gampang untuk mendapatkan perhatian dari atasan. betul. Gitu. Tapi itu setan semua. Haram itu tuh. Haram hukumnya. Baik, Mah. Nah, Mah kalau misalnya di kampus nih, Mah, ada mahasiswa teman kita yang suka cari muka. Pokoknya orangnya sangat, apa sih namanya? Sangat, apa ya? Nyosor. Ya, nyosor gitu lah, Mah, ya. Nggak tahu bahasa ilmiahnya apa. Sangat apa? Sangat, Nyosor. Nyosor. Selalu kuat keinginannya harus kecapai, Ambisius. harus ya, kecapai. ambisius. Ya, sangat Ya. ambisius, Mah. Terus dosennya malah menganak emaskan orang itu, teman saya itu. Artinya saya yakin. Sok. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Mah, boleh Tapi memang dijawab tadi. pertanyaan IP tuh ya, bener. Banyak banget. Kok di kelas, di kampus, di sekolah, bahkan tuh ada aja selalu teman kita yang ngaduin kesalahan kita. Ke Nih, Iya.
Itu berarti carmuk. Contoh, KM biasa tuh murid. ada begini, Atau OSIS, misalnya anak mahasiswa, dosennya memang agak killer. Skripsi ditolak. Ditolak udah berapa kali. Masa juga belum kali itu. Ditolak. Dia jengkel. Nanya-nanya, tuh dosennya apa sih? Ternyata dodol Garut. Dia kagak ngarang. Dodol. Ponakan gue. Betul. Begitu. Dia beli dodol Garut 10 kotak kan nggak seberapa. Iya, Mas. Bener, langsung dilulusin tuh. Nah, kok bisa begitu? Tapi itu mah maaf bukan carmuk, dosanya aja kagak mikir. Udah berkali-kali jadi MA tuh. Mahasiswa abadi. Jadi Nggak dibantu makanya ditanya apa sih dia? Maaf, saya bukan bela itu ponakan gue, bukan. bener. Karena emang dosanya rese. Udah bener kata orang-orang nih, bener. Karena emang begitu dah error. tambah dodol Ngerjain Garut, kali jadi mah. Jadi baru lulus. benar. Karena dosen pembimbingnya Berarti- doyan dodol Garut. Skripsinya tentang dodol Garut aja kalau gitu. Lu Iya. nggak usah ngomong diam. Iya, berarti Kan kedengeran sama ponakan gue domel. Nggak, tapi memang iya itu nggak itu ya karena bukan. Itu mah bukan nyogok. Bukan. Itu bukan carmuk. Tapi cari jalan biar lulus kan bayar semester mah. Ujian Ya bayar Allah, wae. Duit terus jalan terus itu. Oh, mah. oh. Ya, Gitu. padahal skripsi sama gitu kan. Pak. Iya. Terus dilihat sama dosen yang lain, pembimbing yang lain, Udah udah oke. bener, udah oke semua orang. Pas kesana salah Cuman lagi. istilah kata orang juri mah cuma satu juri doang nih. Iya, kita nggak lolos ribet. nih. Iya. Ya dia nanya, dia doyan apa sih? Dodol Garut. Iya, iya. Dibeliin Beda 10 beda kotak. dengan carmuk itu beda ya. Beda. Karena dia punya kualitas juga sih. Iya, dia Skripsinya pinter. ada, Bang. Kata orang-orang bener. Cuman dia ribet, kesandung mulu sama dia gitu. Nah, kalau misalnya dosen di kampus gitu mah menganak emaskan anak yang suka cari muka dengan dia. Jadi kalau misalnya ada tugas, nih kayak ini nih, dia tuh ngumpulnya bener. Dia segala macam gitu. Jadi dicontohin. Setan makin megar tuh. Hidung dia bikin megar. Bikin sombong dia. Wala tamsipil ardi maroha innaka lan tahdikal ardo walan tablul jibalatula. Bani Israel 37. Jangan sombong, jangan congkak berjalan di muka bumi. Sehebat bagaimanapun manusia tidak akan bisa bikin lubang tanpa alat. Tidak akan bisa mengalahkan gunung. Tuh, apa yang dibanggakan. Supaya terjadi atas kehendak Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah mengatakan id romaita walakinnallaha roma. Ketika seorang melempar, bukan dia yang melempar, tapi Allah yang melempar sehingga kena sasaran. Semua atas izin Allah. Semua harus kehendak. Nah, ini mah dalam kelas nih mungkin juga pernah ngalamin semua nih. Ini jatuhnya cari muka atau bukan? Dosen datang ke kelas, ya kan? Sebenarnya hari ini tuh ada tugas harus dikumpulkan. Tapi banyak banget teman-teman kita yang nggak ngumpulin tugas. Terus tiba-tiba ada satu mahasiswa, Bu, ini tugasnya kan kumpulin, Bu. Aduh, jadi inget ya. Nggak kompak gitu mah. Ini si anak mahasiswa ini mau jujur apa emang cari muka nih jatuhnya kalau dia mah? Saya jamin dia bukan cari muka, tapi dia orang yang jujur. Makanya kita mahasiswa yang lain harus jujur. Kalau ada PR kan bukan gurunya yang pinter, kita lo aja kebluk. Gue yakin pengalaman lo. Pengalaman saya mahasiswa juga. malas. Makanya Yang lain nggak kerjain, dia doang tuh banyak waktu kerjain, mah. ujian nilainya A apa D? C plus. Masih agak Parah. mungkin ya Mas Budi ya, C plus ya. Iya, orang yang lain kan belum sempet sibuk nggak ngerjain semua. Udah banyak Satu teman dia masih doang. satu doang yang ngerjain nggak sendiri, kompak. mah. Ya. Bu, tugasnya kan dikumpulin, Bu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dia memberikan contoh yang jujur. Saya pun harus seperti dia. Begitu. Lu mikirnya salah Berarti terbalik. hebat lu. deh mahasiswa yang kayak gini mah ya. Hebat. Mudah-mudahan kita jujur. Jadi ya buat memotivasi yang lain untuk Betul. ayo tugas kerjain tanggung jawab. Betul, dong. tanggung jawab begitu. Tapi agak ngeselin sedikit Mas Budi ya. Gak apa-apa. Sering Ya udah, diaduin sama dosen ke dosen. Ya udah mau Mas Bedu dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita bisa menjaga diri kita dari sifat yang dibenci oleh Allah. Cari muka, munafik, bermuka dua, Penjilat. Bermuka tujuh. penjilat, bermuka tujuh. 47, ya kan? Karena itu dapat menghancurkan kita dan bisa menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Mari kita bersikap jujur, realita apa adanya ya Maya, agar hidup kita menjadi berkah. Tunjukkan kemampuan kita yang sesungguhnya, Ya. percaya diri, agar kita tidak bermuka dua. Ya. Baik, Cuma. kita mohon kepada Allah. Baik, pemirsa, kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah bertakwa, selalu duduk dengan orang-orang jujur, orang-orang yang benar. Karena pergaulan, lingkungan sangat dominan memberikan warna kepada seseorang. Oleh karena itu ya Allah, berikan kepada kami lingkungan yang baik, lingkungan yang benar, yang selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah perbuatan buruk. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya Allah, insyaallah apa yang kau sampaikan dalam ayat ini kami benar-benar makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena inna dina indallahil Islam. Insyaallah kami pun selalu mengajak orang berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar. Insyaallah kami pun orang yang beriman kepadamu ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, hunjamkan dalam dada kami keimanan, ketakwaan. Berikan kepada kami teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh dan solehah. Berikan kepada kami sikap perilaku yang baik yang kau ridhoi, sehingga kami mendapatkan mati husnul khatimah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di rumah Mama Dede. Mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang ya. Nah, bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Mama Dede, terima kasih ya, Ma. Kami. Tausiahnya, Ipe. Terima kasih Mas Bedu. Sama-sama, Ipe. Terima kasih ya. Anda Bawi, terima kasih ya. Luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.